Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Askarim. Kali ini kita akan membahas mengenai hal-hal yang lebih substansial lagi, mengenai bagaimana bentuk-bentuk ketimpangan sosial. Selamat pagi. Gimana? Sehat semuanya? Tetap semangat ya. Sebelum kita menguraikan lebih jauh mengenai apa yang harus kita ulas pada pertemuan kita kali ini, kita selalu ingin mengucapkan, jangan lupa untuk mengucapkan doa sebelum memulai pembelajaran. Oke, semangat pagi, tetap semangat, semangat, semangat. Generasi Smart School berkarakter cerdas. Lanjut dengan pembahasan mengenai bentuk-bentuk ketimpangan sosial. Kalau kita berbicara mengenai bentuk-bentuk ketimpangan sosial, tentunya substansi yang harus kita dapat pada pertemuan kita kali ini adalah bagaimana melihat hal yang lebih substansial, mengidentifikasikan dan menganalisa apa sih sebenarnya bentuk-bentuk ketimpangan sosial tersebut. Apa sih yang harus kita dapat, apa sih yang bisa kita lihat dari realitas kita ini sehingga dapat memberikan suatu konversi nyata mengenai apa-apa bentuk-bentuk ketimpangan sosial. Tapi jauh sebelumnya kita akan misalnya traveling dulu dah. Kita traveling bagaimana melihat gambar, tampilan gambar berikut ini. Gambar pertama, bagaimana suasana pedesaan yang lebih cenderung menggunakan alat transportasi yang masih sangat sederhana. Yang kedua, bagaimana proporsi yang dilihat dalam kenyataan kehidupan kita. Yang kaya semakin kaya dengan gaya hidupnya yang seperti apa, dan yang miskin bagaimana dipertontonkan dengan kemiskinan yang ada. Yang ketiga, bagaimana sistem kesehatan kita yang dilihat. Yang kaya mampu mengakses sistem kesehatan dengan seperti apa, tapi realitas berbicara terbalik. Bagaimana miskin susah untuk mengakses kesehatan yang mumpuni, dan rata-rata misalnya pola kesehatan ini mereka terjemahkan dengan hal-hal yang murah. Kayak mereka berobat, susah untuk berobat, akhirnya mereka lari ke jalan pintas, ke dukun. Oke, kira-kira misalnya apa yang bisa ditangkap dari realitas kehidupan kita? Ternyata ketimpangan sosial itu adalah keadaan yang terjadi karena adanya kesenjangan, ada ketidakseimbangan yang terjadi dalam realitas kenyataan kita. Akses baik itu berupa akses untuk mendapatkan dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Apa sumber daya yang tersedia yang bisa kita lihat? Sumber daya yang tersedia ini bisa kita lihat dalam bentuk yang apakah dia berbentuk kebutuhan yang berbentuk primer maupun kebutuhan yang berbentuk sekunder. Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang paling substansial, yang mendasar dalam kehidupan kita. Seperti bagaimana pendidikan, bagaimana kesehatan, tempat tinggal, peluang usaha, dan ranah kerja untuk kehidupan, menunjang kehidupan kita. Sedangkan yang sekunder adalah bagaimana sarana penunjang daripada hal yang primer tadi. Sejauh ini sudah bisa memetakan bagaimana ternyata ketimpangan-ketimpangan sosial itu terjadi karena ada persoalan yang tidak ada gap antara misalnya harapan dan kenyataan.
Itulah yang menjadi substansi permasalahan yang akan kita gali pada pertemuan kali ini. Pertanyaan yang paling mendasar yang ada di kepala kita setelah melihat gambar dan melihat kenyataan yang terjadi. Kenapa kesejahteraan di wilayah Indonesia ini masih belum merata? Ingat, distribusi kepulauan yang ada di Indonesia ini sangat banyak. Bahkan 17.000 kepulauan, 17.000 lebih kepulauan yang ada di Indonesia ini. Apakah mampu terjamah dengan baik? Apakah mampu terdistribusi dengan baik? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini pasti akan mengusik naluri kita. Tapi sebelum kita misalnya melihat mengenai substansi apakah terdistribusi dengan baik, kita akan menggali akar muasal terjadinya hal tersebut tidak terjadi. Keadilan itu tidak terjadi sesuai dengan fungsi, sesuai dengan misalnya kenyataan yang harus diciptakan oleh pemerintah, oleh yang diciptakan oleh dalam ruang lingkup, lingkungan-lingkungan, dalam ruang lingkup kenyataan masyarakat kita. Kalau kita membedah munculnya suatu hal yang paling substansial, terjadinya ketimpangan sosial adalah karena tidak tercapainya hanya aspek-aspek ekonomi yang dilihat sebagai substansi untuk mensejahterakan. Tapi lupa bagaimana substansi mensejahterakan itu adalah bagaimana proporsi ekonomi dan aspek sosial dan budaya itu harus berimbang satu sama lain. Kenyataan-kenyataan seperti ini yang kurang kadang didefinisikan oleh seseorang, kurang kadang dilihat bagaimana menciptakan ruang-ruang sehingga tidak terjadi ketimpangan. Menurut Chaniago kan dilihat bagaimana harusnya poros antara aspek ekonomi dan aspek sosial harus terdistribusi dengan baik. Harus terjadi pola keseimbangan. Supaya apa? Supaya ketimpangan itu tidak terjadi. Untuk membedah lebih jauh mengenai substansi yang diuraikan oleh Adrianus Chaniago, maka hal yang paling kita lihat adalah bagaimana bentuk-bentuk yang terjadi, bagaimana terjemahan-terjemahan dari bentuk itu tersendiri. Apa bentuk-bentuk yang ketimpangan menurut Chaniago? Bahwa hal-hal yang paling mendasar itu harus kita lihat berdasarkan salah satu aspek, distribusi aspek yang harus kita lihat. Salah satunya adalah ketimpangan pengembangan diri manusia. Ingat, salah satu hal yang paling mendasar dalam kehidupan kita adalah bagaimana ketimpangan pengembangan diri ini tidak terjadi dengan hal yang sangat mendasar. Artinya bahwa dalam poin undang-undang kita pula sudah diingatkan mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara. Bagaimana pola mencerdaskan kehidupan bangsa? Tentu terjemahannya adalah meningkatkan pendidikan seseorang. Ingat, salah satu hal untuk menaikkan martabat seseorang adalah bagaimana pendidikan terus kita giatkan dalam kehidupan kita. Ketimpangan pengembangan diri terjadi karena persoalannya substansinya adalah rendahnya pendidikan seseorang. Bisa kita kategorikan bahwa bagaimana nasibnya seorang yang rata-rata misalnya tidak mengenyang pendidikan. Maka ada ketimpangan yang terjadi, ada jarak untuk mengakses media, untuk mengakses apapun karena persoalannya mereka tidak tahu. Sedangkan orang yang menguasai pendidikan akan mampu dengan mudah untuk mengakses, akan mampu dengan mudah untuk mendapatkan pekerjaan-pekerjaan. Hal tersebut yang perlu diingatkan. Salah satunya adalah rendahnya pendidikan seseorang. Yang kedua adalah mentalitas yang kurang produktif. Ini yang terjadi rata-rata. Yang terjadi dalam kehidupan kita adalah banyak orientasi-orientasi, bukan berhitung bagaimana kita untuk memperbaiki mental kita. Mental adalah bagaimana posisi kesadaran kita terhadap lingkungannya. Apa yang terjadi kalau mentalitas kita yang misalnya kurang produktif? Rata-rata misalnya ketimpangan terjadi karena persoalannya mentalitas ini. Kalau kita mengkaji lebih jauh, dalam mentalitas dalam pembangunan karyanya Kuncharaningrat, dilihat berdasarkan ada aspek-aspek yang mempengaruhi. Kenapa pembangunan kita ini tidak jalan sesuai dengan apa yang diharapkan? Salah satunya misalnya yang dilihat adalah, dilihat berdasarkan substansi-substansi, kemampuan-kemampuan kita untuk melihatnya. Kemampuan-kemampuan melihat ini adalah substansinya lebih mengarah kepada sesuatu yang dilihat berdasarkan aspek-aspek tertentu. Salah satu misalnya aspek tertentu yang dilihat menurut Kuncharaningrat adalah nilai-nilai dilihat itu berdasarkan mentalitas seseorang. Cara seseorang untuk mendistribusikan dalam hidupnya. Mendistribusikan hal-hal yang lebih konkret dalam hidupnya. Yang dilihat Kuncharaningrat itu adalah salah satunya adalah
bagaimana mentalitas ini bisa terjadi dengan baik? Salah satu adalah menerabas. Menerabas ini persoalan yang paling penting adalah bagaimana sesuatu itu dilihat berdasarkan hal yang lebih substansial. Substansial seperti apa? Substansial berdasarkan hal-hal keinginan-keinginan untuk merubah tetapi dilakukan secara spontanitas. Ini juga diingatkan oleh Muhtar Lubis, bagaimana masyarakat Indonesia. Ciri-ciri salah satu masyarakat Indonesia adalah bagaimana sifat-sifat munafiknya yang terjadi. Bagaimana sifat-sifat yang lebih percaya kepada misalnya nuansa-nuansa dukung dibandingkan percaya kepada hal-hal yang teknis. Salah satu yang diciptakan, yang dilihat oleh dalam mentalitas pembangunan Kuncharaningrat adalah bagaimana mental untuk meremehkan hal yang mutunya, meremehkan mutu. Ingat, yang dilihat proporsi yang dilihat di sini adalah bagaimana meremehkan mutu itu lebih diterjemahkan kepada seseorang. Kuncharaningrat mengingatkan merendahkan mutu. Jadi mutu hanya dilihat berdasarkan kualitas asal-asalan saja, abal-abalan saja. Menciptakan suatu produk bukan berhitung bagaimana produk itu mampu bertahan secara lama, tapi bagaimana melihatnya mampu laku secara cepat. Hal-hal tersebut kalau kita terjemahkan, bagaimana hal tersebut pasti ada ketimpangan yang terjadi. Bagaimana hal-hal tersebut dilihat berdasarkan substansi, bukan berdasarkan mutunya, tetapi dilihat berdasarkan kuantitasnya, bukan berdasarkan kualitas. Mental produktif ini sangat misalnya dilihat berdasarkan asupan yang lebih jauh, sudah diingatkan pula dalam bukunya Erich Fromm. Listen de Aar mengingatkan bahwa orientasi yang paling mendasar dalam kehidupan kita, kalau kita tidak terjadi, misalnya kita tidak melihatnya berdasarkan substansi yang lebih jauh, adalah orientasi yang berhitung kepada nuansa marketing. Apa nuansa marketing? Sejalan dengan apa yang diucapkan oleh Kuncharaningrat, mentalitas marketing itu adalah mentalitas menjual. Orang menjual bukan berdasarkan substansi mutu, tetapi berdasarkan sebagaimana kuantitas yang dihasilkan, bagaimana untung yang dilihat. Ketimpangan yang terjadi karena persoalan mentalitas ini biasanya terjadi, ruang lingkupnya terjadi antara desa dengan kota. Hal tersebut misalnya bisa kita lihat terjemahannya secara sederhana. Mentalitas yang kurang produktif akan mempengaruhi ruang-ruang ketimpangan pengembangan diri seseorang. Yang kedua adalah ketimpangan antara desa dan kota. Kenapa misalnya terjadi ketimpangan antara desa dan kota? Karena persoalan yang paling substansial kalau kita lihat adalah bagaimana kondisi geografis. Bagaimana tipologi desa yang kurang menguntungkan. Rata-rata misalnya di desa itu monoton bekerja sebagai petani. Atau yang di kepulauan bekerja sebagai nelayan. Tentunya kondisi-kondisi ini akan mempengaruhi. Akses-akses mereka akan mempengaruhi karena persoalannya, akses jalannya, akses tempat tinggalnya, monotonitas misalnya dilihat berdasarkan hal tersebut, akan terjadi ketimpangan antara desa dengan kota. Yang kedua adalah mata pencarian, seperti saya uraikan tadi. Nilai-nilai alternatif, pilihan-pilihan, opsi-opsi untuk mencari pekerjaan itu sangat sempit di desa dibandingkan di kota. Karena persoalan-persoalan misalnya hal tersebut, penyediaan ruang kerja itu sangat terbatas. Jadi yang dilihat oleh Adrian Chaniago bahwa ketimpangan antara desa dan kota itu yang paling fundamental juga dilihat adalah berdasarkan opsi-opsi pilihan yang kurang antara desa dan kota. Sehingga apa? Di kota banyak sekali ruang-ruang pilihan yang terjadi. Ruang-ruang pekerjaan yang bisa kita lakukan. Banyak sekali opsi-opsi, penghasilan-penghasilan tambahan yang bisa kita lakukan. Sedangkan di desa kita terkadang lebih menunggu kepada hasil tani kita. Di kepulauan lebih menunggu kepada hasil tangkapan kita. Itu sangat tidak menguntungkan antara desa dan kota. Tingkat pola kesejahteraan. Setelah misalnya kita dapat bagaimana misalnya penghasilan yang minim, tentunya jarak kesejahteraan pun akan terjadi antara desa dan kota. Jarak-jarak ini akan terjadi, akan menyebabkan apa? Sehingga akan menyebabkan gap antara desa dan kota itu akan semakin jauh. Karena pola apa? Pola kesejahteraan itu sangat jauh antara desa dan kota. Walaupun realitasnya banyak sumber daya alam yang diambil dari desa, tetapi pengelolaan sumber daya alam rata-rata didistribusikan ke kota.
Hal tersebut tentunya akan menyebabkan apa? Akan menyebabkan ketimpangan antara desa dan kota. Sektor industri, ingat, setelah misalnya hasil ini ditadah di kota, diolah di kota, fokus utama kota dan desa itu sangat jelas. Di kota biasanya lebih banyak berfokus kepada misalnya industri, sedangkan di desa lebih banyak fokusnya kepada hal-hal yang agraris. Padahal realitasnya negara kita ini adalah negara agraris. Seharusnya lebih banyak hal yang lebih diberdayakan di desa dibandingkan di kota. Tapi itu terbalik dengan kenyataan. Realitas berbicara terbalik. Yang ketiga yang perlu kita perlihatkan adalah ketimpangan antara wilayah dan subwilayah. Ingat, dengan banyaknya misalnya hal yang lebih dilihat berdasarkan substansi persebaran yang terjadi dalam realitas kita, persebaran misalnya pulau-pulau yang terjadi, 17.000 kepulauan yang ada di Indonesia, bisa dilihat bagaimana ketimpangan itu terjadi dengan jelas. Yang di pulau bagaimana terjadinya. Orang lebih fokus antara wilayah dengan wilayahnya. Konsentrasi pembangunan ekonomi hanya berpusat pada wilayah perkotaan. Itu hal yang terjadi. Poros pembangunan itu lebih banyak berpihak kepada kota dibandingkan ke desa. Akhirnya apa? Akhirnya di kota maju dengan pesatnya, di desa monoton dengan keadaan yang ada. Yang kedua adalah aturan kebijakan beberapa pihak pada wilayah perkotaan. Ingat, rumitnya aturan-aturan yang terkadang itu akan membelenggu ruang-ruang lingkup seseorang. Bagaimana yang dilihat di desa? Ada aturan-aturan yang lebih difokuskan kepada misalnya kota dibandingkan kepada desa. Pemerintah terkadang melihat hal tersebut hanya berdasarkan tendensi ekonomi, tapi tidak melihat bagaimana hal tersebut berdasarkan nuansa-nuansa. Tapi bukan hanya pemerintah yang dilihat dikritiki, tapi masyarakat juga harus lebih bangkit giat untuk melihatnya. Karena pemerintah hanya memberikan stimulan. Masyarakatlah yang harus lebih giat untuk melihatnya. Budaya birokrat dari penguasa sewenang-wenang. Ingat, kalau kita berangkat dari orientasi marketing, banyak sekali hal yang terjadi dalam realitas kita. Banyak oknum yang bermain dengan hal untuk mempersulit seseorang. Bahkan banyak anggapan yang mengatakan, kalau bisa dipersulit, kenapa tidak? Semuanya serba dipersulit. Untuk mengatur ini semuanya serba sulit. Antara subwilayah dengan wilayah lainnya itu berbeda pola kebijakannya. Karena apa? Substansi mentalitas tadi yang saya ingin katakan. Banyak mentalitas, banyak orang-orang yang hanya berhitung bagaimana membudayakan suatu orientasi marketingnya, memperkaya diri sendiri, tanpa melihat bagaimana substansi yang seharusnya. Ketimpangan antara wilayah-wilayah ini bisa bergeser karena persoalan apa? Karena persoalannya hal-hal yang terjadi tadi. Ada aturan kebijakan yang hanya melihat bahwa ini lebih relevan untuk dikatakan dibangun, sedangkan wilayah lainnya itu tidak relevan. Berangkat dari hal tersebut, sebagian kota pemilikan aset itu lebih banyak dikuasai oleh pihak-pihak swasta. Lebih banyak dilihat berdasarkan pihak-pihak swasta karena persoalan apa? Kekuatan modal itu dilihat berdasarkan hal yang lebih substansial. Penguasaan-penguasaannya lebih banyak kepada misalnya wilayah-wilayah perkotaan dibandingkan dengan wilayah perdesaan. Atau antara wilayah yang satu dengan wilayah. Sederhananya kalau kita mau lihat bagaimana poros pembangunan di Jakarta itu beda dengan poros pembangunan yang terjadi di wilayah lain. Karena persoalan apa? Karena persoalan tadi penguasaan aset juga sangat mempengaruhi untuk pola ketimpangan antara wilayah dan subwilayah. Yang keempat adalah ketimpangan antara golongan sosial ekonomi. Ingat, Marx sudah mengingatkan dalam misalnya hal yang paling substansial untuk mengkaji mengenai ini dalam teori konfliknya, bahwa konflik itu terjadi karena ada penguasaan yang tidak sinkron satu sama lain. Bagaimana kaum proletar, bagaimana kaum borjuis terjadi. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin dimiskinkan. Karena persoalan apa? Ada perbedaan kelas yang dilihat. Kalau kelas misalnya yang dilihat berdasarkan aspek kelas, ada kelas VIP dan ada kelas misalnya yang paling bawah. Realitas dalam masyarakat kita kan terjadi. Itu sudah jauh terjadi. Pada fase misalnya pasca revolusi kan diingatkan pula bagaimana mentalitas itu terjadi karena persoalan apa? Peninggalan kaum-kaum feodal. Mukhtar Lubis juga sudah mengingatkan bagaimana misalnya mentalitas feodal ini masih terjadi dalam ruang lingkup kita. Mentalitas penjajah. Turunan-turunan penjajah itu akan membuat kita melihat berdasarkan aspek klaster-klasternya.
Ada kelas atas, ada kelas menengah, dan ada kelas bawah. Biasanya kelas bawah diidentifikasi sebagai orang-orang kaum miskin. Sedangkan kelas atas lebih dilihat berdasarkan aspek penguasaan modal tadi. Kalau Marx melihat bagaimana monopoli modal itu akan melahirkan apa? Terjadinya eksploitasi secara besar-besaran. Adanya perbedaan kelas, sehingga apa? Ketimpangan antara orang kaya dan orang miskin itu semakin berjarak. Apa yang terjadi setelah misalnya ketimpangan antara orang kaya dan miskin terjadi? Akses fasilitas juga, layanan juga akan terjadi pada mereka. Bagaimana hal-hal sudah misalnya diingatkan, yang miskin sekarang susah untuk berobat karena persoalan apa? Hanya berhitung saja seperti apa. Sehingga apa? Orientasi mereka lebih banyak melihat, oh enggak masalah. Mereka lebih percaya kepada dukun karena persoalan apa? Aksesnya yang dibatasi. Ada ketimpangan antar golongan sosial dalam suatu masyarakat. Keterampilan lebih berfokus sebagai modal. Hal yang paling fundamental bahwa sekarang adalah bagaimana penguasaan modal. Orang semakin banyak menguasai modal, semakin banyak aset, maka semakin banyak pangsa pasar yang bisa dia miliki. Akan semakin banyak hal-hal yang bisa dia lakukan. Sehingga apa? Sehingga hal tersebut akan terjadi pola ketimpangan antar semakin golongan. Bagaimana kaum-kaum yang mengidentifikasikan dalam Forbes, bagaimana orang-orang terkaya Indonesia, tapi tidak pernah ditampilkan bagaimana nuansa-nuansa orang-orang termiskin yang paling melarat. Padahal ketimpangan yang terjadi antara orang kaya dan orang miskin itu sangat jauh berbeda. Seperti gambar yang saya tampilkan awal, bagaimana orang miskin di perkotaan itu terjadi, berapa banyak orang yang tinggal di bawah kolong jembatan. Berapa banyak orang yang tinggal di daerah misalnya slum area, daerah-daerah kumuh. Hal tersebut padahal mereka berdampingan dengan misalnya toko-toko besar, dengan bangunan-bangunan yang bertingkat. Karena persoalan apa? Keterampilan beragam sebagai pasar modal. Orang yang semakin terampil, semakin menguasai, semakin berilmu, semakin banyak spesifikasi yang keahlian, maka akan sebagai sesuatu standar modal untuk hidupnya. Yang kelima adalah ketimpangan penyebaran aset. Sudah saya katakan tadi, bahwa penguasaan aset besar rata-rata yang terjadi akan membuat suatu misalnya ranah-ranah mikro, kecil, dan menengah itu akan tenggelam. Bisa kita lihat realitas Indomaret, Alfamart. Semuanya kan misalnya berdampingan dengan toko-toko kelontongan, dengan toko-toko kecil. Perkembangan-perkembangan yang terjadi di situ yang rata-rata orang membeli di tempat-tempat yang ber-AC, orang tempat-tempat ngadem karena persoalan apa? Ada penguasaan modal, ada aset besar yang menjual barang-barang yang sama. Tetapi mereka menciptakan ruang lingkup yang rata-rata misalnya kalau belanja di situ tidak kepanasan dibandingkan toko-toko yang sederhana. Karena apa? Karena penguasaan aset besar modal. Modal yang sangat besar, pangsa pasar itu akan mampu bergeser pada mereka. Minimnya aset dan modal. Ketimpangan penyebaran aset di kalangan swasta ini akan menyebabkan monopoli secara besar-besaran. Akan terjadi monopoli perekonomian dalam ruang lingkup kehidupan kita. Karena rata-rata di kalangan swasta itu menguasainya. Apa yang terjadi setelah misalnya hal tersebut? Ada yang mampu bertahan dan ada lebih banyak yang bangkrut. Karena apa? Karena minimnya modal yang diberikan. Rata-rata misalnya masyarakat kelas bawah, mereka tidak mampu mengakses untuk meminjam dengan modal besar. Sedangkan rata-rata menengah ke atas, bahkan bertriliun-triliun mereka mampu berikan. Karena penguasaan apa? Karena tingkat misalnya trustnya pemerintah, trustnya rata-rata misalnya pengelola kebijakan itu lebih dilihat berdasarkan hal yang lebih menarik menurut takaran mereka. Dibandingkan trustnya kepada misalnya rata-rata kaum menengah ke bawah. Keenam, ketimpangan antara sektor ekonomi. Beda antar golongan. Golongan lebih dilihat berdasarkan spek penguasaan modal. Sedangkan ketimpangan antara sektor ekonomi dilihat berdasarkan hal-hal yang lebih substansial untuk dilihatnya berdasarkan aspek ekonominya. Kenapa misalnya ketimpangan antara sektor ekonomi ini terjadi? Karena perbedaan yang pertama adalah perbedaan kondisi geografis. Tidak bisa kita pungkiri bahwa masing-masing daerah itu memiliki potensi geografis yang berbeda-beda. Akhirnya apa? Akhirnya menjadi kesenjangan antara daerah itu juga terjadi. Salah satu misalnya hal yang misalnya bisa kita lihat di sini adalah ketimpangan
geografis ini akan dilihat berdasarkan substansinya. Yang pertama adalah sumber dayanya. Sumber daya yang dimiliki itu karena persoalan apa? Persoalannya kemampuan yang ingin dilihatnya. Pola-pola kemampuan, terjemahan kemampuan itu akan menyebabkan seseorang untuk membangun satu sama lain itu akan terjadi dengan baik. Masing-masing daerah akan berbeda bagaimana untuk menerjemahkan polanya. Karena persoalan kondisi geografis dan sumber daya masing-masing daerah. Bagaimana Papua sumber dayanya luar biasa dengan Freeport-nya. Tapi perlu diingatkan juga bahwa pola pembangunan luar biasa tersebut harus berimbang antara sumber daya alamnya dan sumber daya manusianya. Yang ketujuh adalah ketimpangan gender. Ini banyak terjadi dalam realitas kita. Bagaimana misalnya dilihat berdasarkan hal-hal yang lebih spesifik berdasarkan jenis kelamin. Tidak bisa kita pungkiri budaya patriarki, hegemoni laki-laki. Laki-laki dilihat sebagai poros kekuatan, sedangkan perempuan dilihat sebagai sesuatu yang lemah. Sehingga apa? Stigma itu akan berkembang dalam suatu masyarakat. Perempuan tidak bisa misalnya dilihat berdasarkan aspek keterampilannya karena hanya berdasarkan jenis kelaminnya. Tentunya hal tersebut terjadi karena apa? Karena persoalannya tingkat pendidikan masyarakat yang rendah. Konstruksi budaya lebih banyak berkisar di kepala suatu masyarakat. Melihat suatu stigma, perempuan itu lemah dibandingkan laki-laki. Mohon maaf, coba lihat kenyataan kita. Presiden kita Megawati itu adalah sosok perempuan. Artinya, kalau kita lihat dalam orientasi realitas kita, banyak perempuan rata-rata misalnya yang lebih hebat. Itu harus kita fair dalam kenyataannya. Supaya apa? Supaya tidak terjadi ketimpangan gender. Yang kedelapan adalah fasilitas umum, ketimpangan fasilitas umum. Antara kaum difabel, kaum yang terbatas, kurangnya ketersediaan sarana maupun prasarana yang dapat dipakai oleh kaum disabilitas. Itu salah satu misalnya ketimpangan. Ruang-ruang fasilitas umum harus disediakan juga untuk kaum-kaum disabilitas. Supaya apa? Supaya mereka juga mampu menikmati ternyata enaknya jalan tanpa hambatan. Ketimpangan-ketimpangan ini harus kita sediakan sebagai bahan teguran kita untuk melihat. Supaya apa? Ketimpangan fasilitas umum itu mampu terjemahkan dengan baik. Banyak juga dalam ruang lingkup kita ketimpangan itu terjadi karena apa? Karena stigma cacat yang dilihat di kalangannya. Banyak melihat stigma cacat itu berdasarkan hal cacat itu adalah kutukan dalam suatu masyarakat. Itu harus dihilangkan. Yang terakhir adalah bagaimana ketimpangan kesehatan. Saya sudah uraikan dari awal. Bagaimana antara miskin dengan kota, klaster-klaster miskin dengan misalnya antara kota dengan desa itu beda. Karena persoalan apa? Hal yang paling penting juga di desa, bagaimana ketimpangan kesehatan itu terjadi dengan baik. Sarana dan prasarana kesehatan kurang mendukung. Orang lebih banyak berobat untuk mencari spesifikasi untuk dokter bedah, dokter ahli, mereka harus berporos kepada kota. Karena apa? Sarana dan prasarana kurang mendukung di desa. Tenaga medis kurang. Sehingga apa? Orang lebih banyak mencari dukung dibandingkan dokternya. Karena persoalan hal-hal tersebut yang terjadi. Selain itu juga harus kita misalnya tidak bisa kita nafikan biaya kesehatan yang mahal. Dan rendahnya kepedulian terhadap kesehatan. Tingkat edukasi antara misalnya masyarakat desa dengan masyarakat kota itu beda melihat spek tentang edukasi kesehatan. Jadi apa yang misalnya bisa kita tarik secara umum? Yang bisa kita tarik secara umum bagaimana melihat bahwa ketimpangan sosial tidak harus diterjemahkan sebagai bentuk yang lebih mengerikan, sebagai poros negatif yang dilihat. Tetapi ketimpangan sosial harus dilihat berdasarkan aspek-aspek positifnya. Saya ingatkan kembali dari awal bahwa hal yang paling mendasar dalam hidup ini, bagaimana potensi itu dilihat berdasarkan nuansa-nuansa yang lebih spirit emosinya lebih digiatkan. Ingat, ketimpangan sosial tidak hanya berdampak negatif, tapi dampak-dampak positifnya juga harus kita lihat. Bagaimana spirit-spirit kejiwaan seseorang. Bagaimana hal ketimpangan sosial dapat mendorong pemerintah daerah. Ayo giat. Melihat potensi kita seperti ini, ayo kita giatkan. Libatkan semua masyarakat. Bangun daerahnya. Yang sarjana yang rata-rata misalnya porosnya ke kota, ayo kembali ke desa. Buat desa lebih maju lagi. Buat desa lebih giat lagi. Supaya apa? Roda-roda misalnya distribusi itu terjadi di desa dengan baik. Bukan hanya berporos di kota.
tetapi mampu terjemahkan dengan baik juga di desa. Nah, hal-hal tersebut, bagaimana misalnya hal tersebut dapat kita lihat berdasarkan aspek yang lebih jauh? Karena motivasi itu akan lebih hidup kalau kita misalnya giatkan. Pemerintah harus lebih mengedukasi suatu masyarakat. Jangan hanya menjadi pendidikan itu, jangan hanya dilihat berdasarkan tolak untuk menjadi pegawai negeri. Tapi bagaimana menggiatkan suatu masyarakat supaya masyarakat lebih banyak berkiblat kepada hal tersebut. Lebih banyak menggiatkan roda ekonomi, lebih banyak berpacu, berkontribusi dalam ruang ekonomi dalam suatu masyarakat. Dalam suatu masyarakat yang terletak di desa. Oke, sejauh ini silakan yang mau bertanya sebelum saya melangkah lebih jauh lagi. Saya memang buka ruang untuk pertanyaan. Supaya apa? Supaya misalnya distribusi kesempatan kita untuk interaktif itu akan lebih jauh. Oke, gimana kabar? Sehat-sehat semuanya? Semangat? Oke, kita akan lanjut. Pertanyaan yang sangat mendasar sekali. Bagaimana melihat supaya apa? Supaya ada problem solving. Ada pemecahan masalah, tidak terjadi ketimpangan antara desa dan kota. Hal yang paling mendasar misalnya kita lihat sebelum kita menguji bagaimana mencari titik solusi untuk memecahkan ketimpangan antara desa dan kota adalah lebih kita lihat kepada suatu mentalitas. Saya sudah mengatakan dari awal bahwa ketimpangan pribadian, kemampuan sumber daya manusia itu sangat penting dibandingkan ketimpangan yang lainnya. Bukan persoalan apa, karena mentalitas itu sangat penting dalam membangun pembangunan kehidupan kita, dalam pembangunan suatu negara kita, dalam pembangunan suatu masyarakat kita. Apa ketimpangan mentalitas? Mentalitas itu sangat penting karena persoalan apa? Suplemen yang paling banyak dalam kehidupan kita adalah pribadi kita. Kemampuan untuk merubah pribadi kita. Rubahlah ruang lingkup. Yang sarjana, ayo balik pulang kampung loh. Bangun desanya. Berikan edukasi-edukasi yang positif kepada desanya. Jangan hanya sebagai penonton melihat kenyataan desa kita seperti ini. Tetapi ambillah. Buatlah ranah-ranah solusi. Buatlah ruang-ruang lingkup pekerjaan. Buatlah hal-hal yang lebih memberikan support kepada suatu masyarakat. Supaya apa? Supaya tidak tertimbun di kota saja yang terjadi. Pembangunan itu hanya berporos ke kota karena persoalannya di kota lebih banyak tenaga terampil dibandingkan di desa. Buatlah ranah-ranah pekerjaan untuk masyarakat-masyarakat di desa. Nilai solutif yang pertama adalah mentalitas yang kita harus perbaiki. Mentalitas itu bagaimana merespon lingkungan dengan kemampuan yang harus kita terjemahkan. Kalau Kuncaraningrat melihat bagaimana mentalitas itu adalah bagaimana merespon pribadi kita, merespon komunitas kita, merespon masyarakat kita, merespon terhadap lingkungannya. Artinya, kalau sudah merespon terhadap lingkungannya, berarti bagaimana memperbaiki tatanan dalam satu lingkungan yang salah. Dalam satu masyarakat ada kesalahan, bagaimana mencari solusi untuk memperbaiki kesalahan, bukan hanya menambah kesalahan-kesalahan, atau hanya menambah masalah-masalah. Kuatkan mentalitas. Jangan hanya melihat berdasarkan aspek meremehkan mutu, tetapi kuatkan mutunya. Jangan hanya melihat berdasarkan aspek menerabas. Jangan hanya melihat berdasarkan aspek mematahkan proses, tapi kuatkan prosesnya. Belajar dengan giat. Sebagai siswa, belajarlah dengan giat. Salurkan ilmunya dengan nuansa positif. Bangun desanya. Bagaimana orang mampu membangun desanya kalau kita tidak menggiatkan diri untuk belajar lebih giat, untuk menjadi pribadi-pribadi yang solutif, pribadi-pribadi yang cerdas untuk kehidupannya. Jangan menambah beban masalah, tapi mari uraikan masalah untuk menjadi solusinya. Makanya lahirlah mentalitas yang produktif tadi. Oke, mungkin itu jawabannya. Nah, jangan sampai puas. Saya persilakan lagi kepada penanya berikutnya. Tapi hal yang paling fundamental juga, kalau kita misalnya terjemahkan, kenapa mentalitas itu misalnya terjadi karena persoalan apa? Rendahnya mentalitas mutu yang kita lakukan karena persoalan apa? Salah satu standar yang paling banyak terjadi adalah karena persoalan tingkat pendidikan kita. Sektor pendidikan kita hanya berkiblat. Kalau Adrianus Caniago sudah mengingatkan bahwa antara misalnya ketimpangan terjadi karena persoalan poros yang terjadi antara sektor ekonomi dan sektor sosial itu kurang berimbang dengan baik. Ketimpangan pengembangan diri ini yang kurang diterjemahkan dengan baik. Setelah kurang diterjemahkan dengan baik, maka rendahlah tingkat pendidikan seseorang.
semakin rendah tingkat pendidikan seseorang, maka akan semakin terpuruk dia dengan keadaan. Dia tidak bisa menjadi penjelajah kehidupan ini. Dia tidak bisa menjelajahi digital, dia tidak bisa menjelajahi hal-hal yang lebih banyak memberikan suplemen positif kepada dirinya. Mentalitas yang kurang produktif, saya bahasakan. Oke, kita lanjut bagaimana misalnya pertanyaan tadi. Luar biasa pertanyaannya. Oke, semangat selalu anak-anak hebatku. Anak-anak smart dan cerdasku. Anak-anak hebat dan smartku. Oke, lanjut ke misalnya yang nuansa tadi yang ditanyakan. Bagaimana sebenarnya substansi ketimpangan itu terjadi kalau kita antara desa dengan kota? Tidak bisa kita pungkiri, desa dan kota itu harus harus seimbang porosnya. Sehingga apa? Sehingga tidak terjadi poros ketimpangan seperti yang saya uraikan. Kenapa misalnya saya katakan seperti itu? Terjadi banyak ketimpangan antara desa dan kota karena porosnya. Titik kebijakan itu terkadang kurang berpihak. Coba kita bayangkan, jalan tol mulus, enak jalannya, itu terjadi di kota. Dibangun di kota. Sedangkan jalanan desa banyak yang terjadi. Masih banyak jalanan yang susah diakses karena persoalan apa? Pembangunan jalannya masih seperti itu. Dari tahun ke tahun masih seperti itu. Akses penyediaan sarana-sarana terjadi tersebut harusnya seimbang antara misalnya kota dengan desa. Tetapi itu ibarat suatu realitas yang terbalik. Karena persoalan-persoalan tersebut susah untuk ditakar. Karena persoalan-persoalan tersebut susah ditakar, makanya kita harus memperbaiki, menggiatkan diri. Jangan hanya misalnya dilihat berdasarkan substansi bantuan, substansi misalnya yang dilihat seperti apa. Hal yang paling fundamental dalam kehidupan mentalitas kita adalah nuansa gotong royong kita. Ingat, supaya tidak terjadi gap yang sangat jauh antara desa dan kota, tumbuhkan gotong royong positif. Ini sebagai mentalitas pembangunan bangsa yang paling terkeren menurut saya. Dan tidak ada di dunia yang rata-rata mentalitas seperti Indonesia. Mentalitas positif untuk gotong royong itu luar biasa. Munculkan dalam kehidupan kita. Jangan hanya gotong royong bersifat misalnya fisik, tapi gotong royong mufakatlah mengambil suatu hal-hal yang lebih produktif. Supaya apa? Gap antara desa dan kota itu tidak terjadi dengan sangat-sangat jelas. Tingkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Cara meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa adalah bangun masyarakat desa dengan nuansa yang produktif. Buat ruang-ruang lingkup, buat rata-rata misalnya yang bisa menyerap industri lebih banyak di situ. Jangan hanya berkiblat kepada industri yang monoton kepada misalnya petani dengan agrarisnya. Coba bungkus kemas dengan baik. Sehingga apa? Sayur yang harganya misalnya 1.000 bisa kita jual 10.000 karena persoalan apa? Kemasan yang lebih menarik. Itu yang harus kita misalnya genjotkan. Sebagai Karang Taruna, hidupkan Karang Taruna dengan baik. Sebagai orang sarjana-sarjana muda yang masih giat, yang masih fresh graduate, ayo ke desa, bangun desa. Jangan malu menjadi petani, jangan malu menjadi nelayan. Jangan hanya membangun negaranya orang, jangan hanya membangun kotanya, tetapi tidak meninggalkan substansi yang paling mendasar di desanya. Mungkin itu yang saya tangkap tadi ya, bagaimana gap yang terjadi antara desa dan kota. Salah satu misalnya gap yang terjadi karena apa? Karena baik kurangnya pilihan. Ruang lingkup pilihan itu, berikan ruang lingkup pilihan itu lebih banyak. Sehingga apa? Kota juga, desa juga mampu merasakan nuansa-nuansa seperti kota. Mungkin itu nak ya. Karena persoalannya suaranya agak beda. Tapi yang saya tangkap bagaimana gap itu yang terjadi seperti itu. Jangan sampai puas ya. Tetap semangat. Oke, masih ada lagi? Silakan raise hand. Atau kalau misalnya tidak sempat bertanya, silakan tulis di kolom chat. Oke, kalau tidak ada, saya lanjut. Ini mungkin contoh soal yang bisa menjadi bahan evaluasi bagi kita. Jika soalnya seperti ini, kira-kira misalnya jawaban yang bisa kita lihat seperti apa? Industrialisasi di Indonesia membawa dampak yang sangat besar. Kira-kira misalnya akan tetapi kondisi tersebut lebih menguntungkan bagi orang atau keterampilan yang memiliki keterampilan memadai. Kira-kira kalau soalnya seperti ini, apa jawabannya?
Jadi harus kita lihat bahwa ada kata kunci yang harus kita pilah-pilah. Apa kata kunci pertama yang kita lihat adalah ingat memiliki keterampilan. Memiliki keterampilan ini adalah sebagai kata kunci misalnya yang harus kita lihat. Setelah itu, dampak yang menguntungkan bagi orang-orang yang memiliki keterampilan. Ingat, dari hal tersebut kira-kira misalnya bisa Ananda, anak-anak hebatku, anak-anak smartku bisa memberikan opsi jawaban seperti apa? Ayo, apa kira-kira yang bisa dilihat? Jawaban yang benarnya adalah setelah iklan berikut. Bukan ya. Yang benar itu adalah, ayo lomba-lomba. Yang benar adalah ketimpangan antara golongan sosial ekonomi. Karena apa? Bahasa terjemahannya menguntungkan bagi orang-orang yang memiliki keterampilan. Orang-orang memiliki keterampilan itu adalah kalau dilihat berdasarkan apa? Berdasarkan golongannya. Hanya golongan tertentu yang memiliki. Kalau dilihat berdasarkan aspek ekonomi, hanya golongan-golongan memiliki aset besar saja ya yang lebih banyak menentukan. Hanya orang-orang yang rata-rata memiliki skill tertentu saja. Jadi ada golongan-golongan yang mampu untuk itu. Oke, silakan. Kalau ada yang mau bertanya lagi, saya buka ruang untuk pertanyaan sebelum saya closing. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, ada hal yang paling mendasar dalam hidup kita ini. Hal yang paling mendasar itu adalah jangan pernah mengeluh bila belum memaksimalkan usaha. Ingat, jangan banyak protes kalau belum berproses. Jangan mengeluh bila belum memaksimalkan usaha. Jangan jadi penonton semata. Ingat, supporter bola banyak, penonton bola banyak, tetapi pemain bola itu sedikit. Artinya, buatlah energi yang lebih baik dalam hidup ini. Jangan hanya ngoceh kiri kanan, tetapi tidak memberikan solusi yang lebih konstruktif dalam hidup. Jangan menambah beban masalah kalau tidak bisa memecahkan masalah. Oke, saya Askarim. Jadilah yang terbaik bagi alam dan sekitarnya. Sampai di sini perjumpaan kita. Nanti kita berjumpa lagi pada sesi berikutnya. Generasi Smart School berkarakter cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.